Kita bersyukur anak-anak boleh bersama-sama beribadah. Saudara, tadi pagi pastor berangkat, pagi ini kami pergi beribadah dan melayani di Jemaat Kristus di IFJF di Warai. Dan biasanya setiap kali pastor berangkat itu setiap minggu pagi ada satu pernyataan dan doa yang saya selalu ucapkan. Saya bilang, Bapa di surga terima kasih. Pagi ini kembali aku menyatakan bahwa aku bersama keluargaku, kami menyembah Allah dan melayani Engkau saja. Haleluya. Saya ucapkan itu khususnya setiap minggu by faith, dengan iman. Pastor menyatakan bahwa bersama keluarga kami menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Menyembah lebih dulu, setelah itu baru melayani. Jangan dibalik saudara ya. Sebab kalau kita melayani Tuhan tanpa mengerti kita ini menyembah Dia, nanti kita akan lelah. Tetapi kalau kita melayani Tuhan karena menyadari Dia yang layak disembah, dimuliakan, satu anugerah akan mengalir. Amin. Yesus sendiri berkata, sembahlah Allah dan layanilah Dia. Worship God and serve Him only. Jadi kita ingin dalam kehidupan kita pastikan bahwa kita menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Dan lewat anugerah penyembahan kita boleh melayani Dia. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Juga tadi waktu dalam mobil saudara, dalam perjalanan sana ada pastor kita dengar khotbah saudara ya. Dan ada satu pernyataan dari pengkhotbah ini mengatakan bahwa it is an honor to be the people of God. Satu kehormatan boleh menjadi umat Tuhan. Sungguh saudara, kalau saudara dan saya berada di tempat sini, kita menyembah Tuhan Yesus. Ini satu kehormatan, satu anugerah. Kita boleh percaya kepada Dia, Tuhan yang datang dari sorga mengasihi kita. Dia yang maha kudus, Dia turun ke dunia ini menjadi manusia. Dan dalam kemanusiaannya, karena kasih Allah yang luar biasa, Dia bersedia untuk rela memberikan hidupnya, nyawanya, mati disalibkan demi menjadi penebus kita. Sungguh Tuhan itu mengasihi kita. Sungguh Tuhan ingin mendekat kepada kita saudara. Sehingga Dia rela memberikan darahnya supaya pengampunan yang Dia berikan memulihkan hubungan manusia yang berdosa dari keturunan Adam sehingga punya hubungan yang dekat dengan Allah. Saya berharap setiap minggu rekan-rekan yang beribadah juga yang beribadah di dalam live streaming, kita boleh tahu kita beribadah bukan kebiasaan, kita beribadah karena kita ingin membangun hubungan yang dekat dengan Allah yang mengasihi kita. Amin. Haleluya. Praise God. Thank you. Pastor bersyukur untuk semua rekan-rekan jemaat yang beribadah bahwa Anda adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Anda adalah orang-orang yang boleh terus setia kepada Tuhan. Praise the Lord. Praise the Lord. Saudara, dalam minggu ini, dalam bulan ini kita diingatkan untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang memberikan dorongan, semangat, dan juga rindu untuk memuridkan orang lain. Sehingga orang-orang yang tadinya mungkin tidak ada tujuan dalam hidup, boleh diubahkan dan memahami satu tujuan yang luar biasa sebagai orang Kristen. Pastor berkhotbah hari ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya, from unqualified to qualified. Dari seorang yang
tidak memenuhi syarat, tidak bisa diandalkan, menjadi orang yang bisa diandalkan. From untrustable to trustable. Dari seorang yang tidak bisa dipercaya menjadi seorang yang dapat dipercaya. Haleluya. Khotbah hari ini diambil dari kehidupan Yohanes Markus. Kita lebih kenal dan lebih tahu nama Markus. Markus adalah salah satu penulis Injil Markus. Tetapi nama komplitnya Yohanes Markus. Dan Yohanes Markus mengalami perjalanan hidupnya sebagai orang yang biasa, saudara. Mau belajar melayani Tuhan, mau belajar ikut Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidupnya ternyata dia mundur. Satu hari dia mundur dalam pelayanan, tetapi kasih karunia Tuhan memulihkan dan akhirnya dia bahkan dipercayakan oleh Tuhan sendiri sebagai salah satu rasul yang menulis kitab Injil Markus dalam Perjanjian Baru. Di dalam Alkitab itu dibagi dua besar, yaitu kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab Perjanjian Baru. Dan secara prinsip Alkitab, kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama disebutkan sebagai ditulis oleh para nabi. Sedangkan Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul. Jadi Yohanes Markus, yang tadinya seorang biasa, yang pernah mundur, puji Tuhan dia kembali lagi dan akhirnya mendapat kepercayaan bahkan dari Tuhan menjadi seorang rasul dan dipercayakan untuk menulis Injil Markus yang luar biasa, ya. Pertama-tama kita lihat dalam firman Tuhan, di mana nama Yohanes Markus ini pertama kali tercatat secara clear di dalam Alkitab, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 12. Kita akan belajar bagaimana menjadi from untrustable to trustable, dari orang yang tidak dapat dipercaya, tidak dapat diandalkan, menjadi orang yang dapat diandalkan, dapat dipercaya. Yohanes Markus, Kisah Para Rasul, pasal 12 pertama kali namanya disebutkan di situ. Tetapi latar belakang di mana nama dia disebutkan, kita melihat secara konteks. Pasal 12 kita akan baca dari ayat pasal 12 ayat 1 sampai 12 ya saudara ya. Kita akan baca dulu bagian ini sebagai konteks di mana nama Yohanes Markus disebutkan pertama kali di Alkitab. Ayat 1, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia, yaitu Raja Herodes, melihat bahwa hal membunuh Yakobus, saudara Yohanes ini, menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Ayat 4, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Jadi kita lihat ada shift, ada tim yang terus bergantian menjaga Petrus ini yang dipenjarakan. Kemudian kita lihat masing-masing 4 regu dengan 4 prajurit 1 regu, maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Jadi dijaga dengan ketat supaya selesai hari Paskah akan dihukum dan kemungkinan besar hukumannya adalah hukuman mati. Karena Herodes melihat bahwa ketika dia melakukan
kekejaman kepada rasul yang bernama Yakobus itu menyenangkan hati orang Yahudi. Dia mendapatkan satu dukungan yang luar biasa. Jadi dia mau melakukan lagi perbuatan keji itu. Dia persiapkan dengan rencana sehabis Paskah dia akan adili, akan dilakukan satu kekerasan lagi. Ayat 5 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan nanti kita melihat kisahnya dia diselamatkan. Nah, ini satu rahasia besar yang kita tidak ngerti. Karena apa? Saya percaya Yakobus pun didoakan oleh para jemaat, tetapi Tuhan mengizinkan dia harus mati sebagai martir, sebagai mati sebagai saksi Kristus. Tetapi di tempat sini kita melihat jemaat, walaupun Yakobus seolah-olah doa mereka tidak dengar, mereka tetap bertekun untuk mendoakan Petrus. Jadi saudara, jangan menyerah di dalam perjalanan iman kita. Bahwa kalau saudara merasa satu doa belum terjawab, jangan menyerah untuk kebutuhan yang lain. Terus berdoa. Kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan, tetapi bagian kita adalah bertekun, berdoa. Jemaat dengan tekun mendoakan Petrus kepada Allah. Ayat 6. Apa yang terjadi pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit pengawal berkawal di muka pintu. Petrus di penjara. Dan secara manusiawi dia tahu bahwa setelah ini dia akan, kemungkinan besar dia akan mati secara martir. Dan di sini menariknya luar biasa, di tengah-tengah tekanan yang luar biasa itu ternyata Petrus bisa tidur dengan nyenyak. Nanti kita lihat betapa nyenyaknya dia tidur. Saudara, zaman sekarang begitu banyak orang-orang yang tidak bisa tidur. Obat tidur itu laku keras. Apalagi dengan zaman dengan yang disebut mental health. Kesehatan mental yang berkurang. Banyak sekali masalah-masalah tidur, saudara. Ya. Tidur adalah satu anugerah. Dan Petrus di tengah-tengah tekanan, ancaman yang luar biasa, bisa tidur nyenyak luar biasa. Nanti kita tahu dari mana bahwa dia tidur nyenyak. Kemudian kita lihat, pada waktu dia tidur nyenyak itu, ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Kalau Anda tidur, secara normal biasanya, kebanyakan ya, begitu lampu dinyalain terang rasanya bisa bangun. Betul kan? Normalnya begitu. Tetapi apa yang terjadi pada waktu Petrus tidur ini, malaikat datang dengan cahaya. Alkitab mengatakan dengan cahaya. Dengan cahaya yang luar biasa di ayat 7. Tetapi rupanya Petrus tidur nyenyak. Sehingga ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Bercahaya, tetapi Petrus belum bisa bangun. Malaikat itu menepuk Petrus. Okite, bangun. Bangun di toel, saudara. Ya, kita bersyukur
toelan malaikat itu ada dua, toelan maut atau toelan bangunan. Ada di Kisah Para Rasul, ada malaikat yang tangannya itu menepuk seorang raja dan mati. Dan di sini kita melihat Petrus ditepuk sama malaikat. Dia baru bangun, dan kalau dia sedang nyenyak itu dibangunin, saudara kalau lagi tidur nyenyak dibangunin gimana? Setengah sadar. Begitulah keadaan Petrus pada waktu dia dibangunkan oleh malaikat. Bangun, bangun, segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ketika ditoel dibangunkan oleh malaikat, ada rantai yang terlepas dari Petrus. Kita bersyukur tangan malaikat saja sudah bisa melepaskan Petrus dari rantai ikatan yang membelenggu. Apalagi kalau saudara dan saya berseru pada tangan Tuhan. Haleluya, tangan malaikat aja cukup untuk membuat rantai belenggu terlepas. Kita punya Tuhan yang akan menolong dengan tangannya yang perkasa. Karena itu berseru, jangan kita sampai lengah berseru kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengulurkan tangannya dan membela kita. Nah, ayat 8, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat berkata kepadanya, kenakanlah jubah dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dari penjara, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Tidak heran saudara, lagi tidur nyenyak dibangunin. Jadi sambil seperti antara terbangun dan tidur dia ngikutin aja. Jadi dia pikir jangan-jangan ini penglihatan, ya penglihatan doang. Dia ikuti saja, dia nggak tahu, nggak sadar. Seringkali pertolongan Tuhan datang ke dalam kehidupan kita dan kita tidak sadar bahwa itu pertolongan Tuhan. Ya. Kemudian ayat 10, setelah mereka melalui tempat kawal pertama, pintu pertama, dan tempat kawal kedua, tempat tahanan pintu kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Haleluya. Karena kehadiran malaikat di situ, pintu-pintu pun terbuka. Haleluya. Praise the Lord. Kembali saya ingatkan, baru malaikat Tuhan saja bisa membukakan pintu-pintu penjara. Apalagi hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Praise the Lord. Nah, pintu terbuka. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Kemudian selanjutnya, sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Ayat 11, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Setelah sekian waktu baru Petrus sadar betul-betul bahwa Tuhan mengutus malaikatnya. Ayat 12 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi kita lihat namanya ibunya Yohanes ini namanya Maria. Yohanes Markus disebut pertama kali secara clear di Alkitab di ayat 12. Dan di rumah situ, di tempat Ibu Maria, ibunya Yohanes Markus ini, di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Petrus punya hubungan yang baik dengan keluarga ini, dan dia paham keluarga ini, di tempat keluarga ini seringkali
orang banyak berkumpul berdoa. Jadi dia ingat begitu dia keluar, dia langsung pergi ke tempat di mana orang-orang berkumpul mendoakan dia. Yang menarik di sini keluarga Yohanes Markus ini kemungkinan besar keluarga yang cukup berada. Karena apa saudara? Dikatakan di situ di rumahnya banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi tempat itu menjadi tempat di mana jemaat Tuhan kumpul. Banyak. Banyak bisa 10, 20, 30, bisa 50. Yang jelas tempat itu harus cukup memadai. Yang kedua, dan kebiasaan pada zaman itu mereka kumpul biasanya juga makan. Ya. Nah jadi di tempat itu mereka kumpul ada makanan. Melihat latar belakang ini, Yohanes Markus ini kemungkinan dari keluarga yang cukup berada. Dan tentunya di situ Petrus menceritakan mujizat yang terjadi pada mereka. Dan Yohanes Markus mendengar cerita mujizat Petrus itu. Kemudian yang kedua, kita akan melihat di mana nama Yohanes Markus disebutkan, yaitu ketika dia mulai ikut dalam pelayanan. Dia ikut dalam pelayanan. Kisah Para Rasul 12 ayat 25. Ayat 25. Pada waktu itu Barnabas dan Saulus diutus dari kota Antiokhia ke Yerusalem untuk memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Bantuan dari jemaat di Antiokhia dikirim ke Yerusalem. Nah, kemudian Barnabas Saulus ini akan kembali dari Yerusalem ke Antiokhia. Ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi kita lihat anak muda Yohanes Markus ini dibawa lagi, diajak melayani. Mungkin dia mau ikut atau dia diajak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dia mau ikut bersama-sama dengan Barnabas dan Saulus ini. Ikut ke Antiokhia. Kemudian kita melihat setelah dia beberapa waktu di Antiokhia membantu pelayanan di sana. Namanya disebutkan lagi kembali kita lihat. Di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4. Ayat 4 kita mulai. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dari situ mereka berlayar ke Siprus, ke pulau Siprus. Dan ayat 5, setiba di Salami, di tempat di mana kota Salami di pulau Siprus ada, mereka menceritakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes Markus menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi Yohanes Markus ini membantu pelayanan Barnabas dan Saulus, ngikut saudara. Nah, yang menarik di sini di ayat 4 awalnya dikatakan oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat. Barnabas dan Saulus disuruh oleh Roh Kudus dalam pelayanan. Tetapi Yohanes Markus ikut menyertai mereka. Ini penting saudara. Kita melayani khususnya menjadi saksi Kristus. Kita harus tahu bahwa itu satu panggilan dalam kehidupan kita. Jangan sekedar ikut-ikutan. Barnabas dan Saulus dengar perintah Tuhan dan mengerti perintah Tuhan, dia ikut pergi. Dia pergi melayani. Mereka pergi melayani, tetapi Yohanes Markus ini hanya ikut saja. Nah, ayat 6 kita baca. Mereka mengelilingi seluruh pulau, ke pulau Siprus itu sampai dari Salami, jalan terus sampai ke kota yang disebut Pafos. Di ujung daripada pulau itu ada dua, Salami di sebelah timur,
Paphos di sebelah barat dari pulau Siprus. Di situ mereka berjumpa, di kota Paphos itu berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Walaupun namanya mirip Yesus, tetapi orang Yahudi ini ternyata ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Perhatikan ini, mirip-mirip Yesus Bar Yesus. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ayat 7, ia adalah seorang kawan gubernur pulau itu. Gubernur itu bernama Sergius Paulus yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Wow, ini luar biasa. Jarang-jarang di dalam kisah para rasul orang datang cariin rasul untuk mau dengar firman Allah. Jarang, ada tapi jarang. Dan ini termasuk yang minta rasul untuk mengajarkan firman Tuhan. Nah, saya bersyukur. Terkadang tidak banyak, tapi terkadang ada orang yang cariin pastor untuk minta bagaimana saya menjadi orang Kristen. Tetapi kebanyakan kita yang harus pergi cari jiwa. Dan dalam situasi ini, Sergius Paulus, gubernur ini cariin, memanggil Barnabas dan Saulus, minta diajarkan apa itu firman Tuhan. Ya. Kemudian ayat 8, tetapi Elimas yang bernama Bar Yesus ini, seorang Yahudi yang ternyata tukang sihir, nabi palsu, dia punya nama lain yaitu Elimas. Tetapi Elimas demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ketika Barnabas dan Saulus menceritakan kebenaran, ternyata Bar Yesus atau yang namanya Elimas ini berusaha untuk mengacaukan pembicaraan dengan tujuan supaya gubernur ini tidak percaya kepada firman Tuhan, kepada Yesus. Tetapi Saulus ayat 9 yang disebut Paulus, di situ Saulus mulai namanya diubah menjadi Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap Elimas ayat 10 dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Ternyata Elimas ini dipakai oleh roh jahat untuk menghalangi jalan Tuhan. Sehingga Paulus secara tegas berkata kepada Elimas ini, "Hai anak setan." Jangan sembarangan ngomong sama orang anak setan, oke? Kecuali Anda dipenuhi Roh Kudus. Dan Anda tahu orang itu menghalangi jalan Tuhan. Nah, dalam situasi ini ada satu kemarahan roh yang turun atas Paulus dan berkata kepada Elimas yang juga bernama Bar Yesus itu, "Hai iblis, anak iblis." Ya. Apa yang terjadi ayat 11? "Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Pengurapan Tuhan turun atas Paulus dan berkata, "Kamu akan buta beberapa hari saja." Ya. Kuasa Tuhan menjamah orang itu dan betul-betul dia menjadi buta beberapa hari. Ayat 12, melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Kalau saudara menghadapi situasi di mana ketika Anda memberikan kesaksian, ada orang yang mengejek-ngejek, hati-hati jangan bilang buta. Tapi Anda bisa berdoa, "Tuhan, di dalam hati Anda butakan pengertiannya sehingga aku bisa mengajar Injil." Jadi jangan butain matanya, saudara. Butain matanya itu urusan Tuhan. Oke.
Kecuali Anda diurapi dengan Roh Kudus ya. Nah, tetapi kita bisa berdoa supaya mata orang itu tertutup pengertiannya sehingga kita bisa mengajar firman Tuhan kepada yang lain. Nah, gubernur itu menjadi percaya kepada Tuhan. Dan di sini adalah satu-satunya tercatat orang yang bertobat dalam perjalanan itu. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, dalam perjalanan pertama Paulus dengan Barnabas yang disertai oleh Yohanes Markus yang bertobat tercatat cuma satu, yaitu gubernur itu. Dan lalu mereka melanjutkan perjalanan. Ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos, meninggalkan kota Pafos itu dan berlayar naik perahu ke Perga di Pamfilia. Pamfilia itu sekarang wilayah Turki bagian selatan ya. Kalau Anda melihat gambaran wilayah Turki di bagian itu salah satu daerahnya disebut Pamfilia itu sekarang milik wilayah Turki. Dan di sini dikatakan kita baca bersama-sama 1 2 3 tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Alkitab mencatat pada waktu Barnabas dan Rasul Paulus tiba di Pamfilia, mendadak Yohanes memutuskan untuk stop dan kembali ke Yerusalem. Nggak mau nerusin lagi, nggak mau dukung pelayanan. Alkitab tidak mencatat apa yang terjadi pada waktu itu. Cuma dikatakan bahwa Yohanes itu mundur pada dasarnya. Dia berhenti, dia mundur, dia kembali ke Yerusalem. Dia nggak mau bantu lagi. Kita tidak mengerti. Tetapi yang jelas kejadian ini rupanya sangat melukai Rasul Paulus. Rasul Paulus begitu kecewa dengan apa yang terjadi, tindakan Yohanes Markus yang mundur, yang tidak mau ngikut lagi dan balik ke Yerusalem. Dan kita lihat nanti kekecewaan Rasul Paulus luar biasa kecewanya. Seolah-olah Rasul Paulus melihat pada waktu kejadian Yohanes Markus ini nggak mau melanjutkan perjalanan balik sebagai orang yang nggak ada gunanya, tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan, dan jangan berikan kesempatan lagi. Kira-kira begitu. Dan nanti kita lihat, dia ingat Yohanes Markus ini kembali ke Yerusalem. Barnabas dan Saulus melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat selanjutnya dan melayani, dan kita tahu kisahnya banyak orang bertobat melalui pelayanan mereka berdua, tetapi juga perjalanan itu penuh dengan ancaman. Ya, Barnabas dan Saulus beberapa kali mengalami ancaman yang luar biasa. Nah, saudara, saya bilang Alkitab tidak menyebut kenapa Yohanes Markus ini tidak mau melanjutkan, berhenti, mundur dalam pelayanan, dia kembali ke Yerusalem. Mungkin saja karena ini anak muda Yohanes Markus ini, dia mungkin punya keinginan yang lain. Dia tidak berpikir bahwa pelayanan ini ternyata tidak mudah ya. Jauh-jauh jalan dari Antioquia naik perahu dan sebagainya. Cuma yang bertobat satu orang, yaitu gubernur itu. Jadi mungkin sebagai anak muda dia exciting untuk berharap satu lawatan yang luar biasa. Bisa juga Yohanes Markus ini keinginannya tidak tercapai. Masih muda, dia mungkin punya impian menikah dan sebagainya. Pokoknya dia balik. Nah, saya lihat di Alkitab, orang-orang bisa mundur dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan. Kalau dalam perjalanan bangsa Israel, mereka mundur karena orang-orang Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, ternyata mereka penuh dengan tantangan yang berat. Tantangan yang berat di dalam perjalanan orang Kristen terkadang membuat mereka mundur. Ya. Juga dalam perjalanan orang Israel, ketika mereka gagal mengikuti Tuhan, mereka berbalik
dari pengikut Tuhan, mereka punya keinginan-keinginan yang lain. Sehingga begitu ada kesulitan mereka selalu bilang, kami mau kembali ke Mesir, kami mau kembali ke Mesir. Nah, hal itu membuat betul-betul Rasul Paulus kecewa sekali dengan Yohanes Markus ini. Di mata Paulus dia seorang yang sangat tidak bisa dipercaya. Tetapi kita bersyukur Alkitab tidak mencatat apa yang terjadi lagi, tetapi sejak dia kembali ke Yerusalem ada sesuatu yang terjadi sehingga akhirnya Markus ini kembali lagi ke Antiokhia, saudara. Kita melihat di bagian yang kedua yang saya sebut sebagai the second chance. Kesempatan yang kedua. Perjalanan misi yang pertama dari Paulus dan Barnabas yang di tengah jalan ditinggalin oleh Yohanes Markus ini selesai. Perjalanan itu mereka kembali ke gereja di Antiokhia. Tapi satu hari Rasul Paulus ini rupanya ingat gereja-gereja orang-orang yang pernah dilayani, dia mengajak Barnabas untuk mengunjungi kembali daerah yang mereka pernah kunjungi dalam perjalanan misi pertama dan juga melihat gereja-gereja dan keadaan mereka. Kita lihat kisahnya di dalam Para Rasul pasal 15. Pasal 15 kita mulai baca ayat 35 sampai 39. Mari kita lihat Kisah Para Rasul ayat 35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Ayat 36. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali. Artinya melihat saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan. Yaitu di perjalanan misi yang pertama. Untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Jadi Paulus teringat saudara-saudara seiman yang dia jangkau pada waktu perjalanan misi yang pertama itu. Dia ajak Barnabas, yuk kita kunjungi kembali wilayah itu, gereja-gereja itu. Barnabas setuju, dia mau pergi. Tetapi dengan persyaratan, ayat 37 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Barnabas ingin membawa juga yang Yohanes yang disebut Markus. Nah disinilah kita lihat kesempatan kedua yang didapat oleh Markus melalui Barnabas. Barnabas setuju dengan usulan Rasul Paulus untuk melihat kembali gereja-gereja yang mereka jangkau, kota-kota itu. Tetapi Barnabas ada satu persyaratan, oke, kita pergi, tapi kita bawa ya Yohanes Markus ini. Ayat 8 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia, tidak mau turut bekerja bersama-sama mereka. Enggak bisa, pokoknya aku enggak mau ajak dia. Dia sudah tinggalkan kita. Dia tidak setia, dia tidak bisa diandalkan. Dia enggak bisa, tidak mau. Kekecewaan Paulus begitu luar biasa. Ayat 19, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus, Yohanes Markus ini juga sertanya berlayar ke Siprus. Jadi kita lihat akhirnya karena pendapat yang luar biasa berbeda, pokoknya Rasul Paulus yang sudah kecewa dengan Markus ini, yang dianggap tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan, tidak berguna, nggak mau bawa. Tetapi Barnabas
tetap ngotot, kasih kesempatan, a second chance. Dan akhirnya Barnabas yang bawa Markus juga serta ke Siprus. Saudara, lihat satu anugerah. Sejak baliknya Yohanes Markus ini ke Yerusalem pada waktu dia meninggalkan Barnabas dan Saulus dalam perjalanan yang pertama, rupanya Yohanes Markus mengalami satu anugerah, terjadi perubahan, lalu memutuskan untuk sungguh-sungguh melayani dan kembali ke Antiokhia, saudara. Dan disitulah ia bertemu kembali dengan Barnabas ya, dan Paulus. Tapi Paulus sudah punya image yang rusak terhadap Markus. Pokoknya Yohanes Markus tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan, tidak berguna. Enggak mau aku, ya. Bagaimanapun enggak mau. Saudara, yang menarik di sini adalah Paulus sebelum menjadi Paulus dia bernama Saulus. Saulus ini bekas pembunuh, bekas seorang yang mengancam umat Tuhan dan melakukan kejahatan terhadap umat. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus, dia mendapatkan kesempatan second chance. Dia dijumpai Yesus, dia bertobat, akhirnya dia berubah dan menjadi seorang yang sungguh-sungguh murid Yesus. Rupanya kesalahan yang sama terjadi kepada Yohanes Markus, dia tidak terima. Dia tidak bisa, pokoknya tidak mau. Nah, kita tidak ngerti apa yang terjadi sebenarnya. Tapi yang jelas kejadian Yohanes Markus yang pertama meninggalkan dalam perjalanan pelayanan itu melukai Paulus luar biasa. Pokoknya pandangan Paulus terhadap Yohanes Markus begitu buruknya. Ya. Saudara, kalau saudara berbuat kesalahan, ingat kemungkinan besar ada orang-orang yang tidak mudah untuk menjadi percaya kepada Anda. Bahkan mungkin tidak bisa percaya lagi. Dan kalau sampai terjadi jangan kecewa. Karena hanya waktu nanti yang bisa memulihkan. Amin, saudara. Nah, dalam situasi ini Yohanes Markus betul-betul tidak mau, Paulus gak mau bawa. Akhirnya yang bawa dia adalah Barnabas. Barnabas membawa Markus dalam pelayanan. Nah, rupanya dalam perjalanan itu Markus banyak belajar dari Barnabas. Dan akhirnya Markus berubah. Dan sekian tahun kemudian pada akhirnya Rasul Paulus pun mengakui bahwa Markus itu ternyata bisa diandalkan, bisa dipercaya, bisa berguna. 2 Timotius pasal 4 ayat 11b. 2 Timotius pasal 4 ayat 11b ada pernyataan Rasul Paulus menuliskan surat, jemputlah Markus dan bawalah kemari karena pelayanannya penting bagiku. Rasul Paulus mengakui Markus itu ternyata pelayanannya penting bagi Rasul Paulus. Dan itu bisa terjadi karena setelah sekian waktu, setelah Barnabas memuridkan Markus dan Markus berubah dan akhirnya terbukti bahwa dia orang yang sangat berguna, bahkan berguna juga bagi pelayanan Rasul Paulus. Surat Filemon pasal 1. Filemon pasal 1. Pada waktu Rasul Paulus menulis kata yang terakhir, pernyataan yang terakhir di dalam surat Filemon ayat 23 dan 24. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus, ayat 24. Dan dari Markus, Arikosas, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Markus kembali namanya disebut
sebagai teman sekerja daripada Rasul Paulus. Waktu memulihkan hati Rasul Paulus juga terhadap pandangannya terhadap Yohanes Markus. Sehingga dia katakan pada akhirnya Yohanes Markus itu sangat berguna. Dia adalah teman sekerjaku. Tadinya aku gak mau sama sekali ribut. Bahkan kita tahu tadi saya bilang bahwa akhirnya Yohanes Markus ini bahkan mendapat kepercayaan dari Tuhan sendiri sebagai rasul dan menuliskan kitab Injil Markus. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang memberikan second chance. Pada saat ini, melalui firman yang kita dengar, pertama-tama saudara, bangkitkanlah semangat Barnabas di dalam diri kita. Kalau melihat kesalahan orang itu, berikan pengampunan, berikan kesempatan kedua, second chance. Dan bahkan Anda bersedia mau memuridkan. Resiko sekali bagi Barnabas untuk mengajak Yohanes Markus, orang yang pernah mengecewakan luar biasa. Tetapi dia menaruh imannya pada Tuhan. Dia mempercayakan satu proses pemuridan. Asal aku mau ajak Yohanes Markus ini, aku mau ajak. Paulus bilang, no, gak mau. Kita ajak, gak mau, diajak. Akhirnya Paulus bilang, oke, kalau kamu ngotot diajak, kita pisah. Aku ke tempat lain, kamu pergi. Dan Barnabas tetap, aku mau memuridkan, aku mau mengajak, aku mau mendidik Yohanes Markus ini. Dan tidak sia-sia apa yang dilakukan perjuangan Barnabas ini. Ternyata Markus dipercayakan sama Tuhan sendiri sebagai rasul menulis kitab Injil Markus, saudara. Bangkitkan semangat Barnabas dalam diri kita, mengampuni, memberikan kesempatan. Yang kedua, juga mau memuridkan orang lain, saudara. Juga mungkin bagi Anda yang pernah gagal, kita yang pernah gagal, jangan putus asa. Seperti Yohanes Markus, belajar dan mau berubah. Dan terutama sungguh menghargai dan tidak menyia-nyiakan orang-orang yang punya semangat Barnabas yang ada di sekeliling Anda. Kalau Anda pernah gagal, pernah mengecewakan orang, pernah menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Kalau ada orang-orang yang bersifat seperti Barnabas, hargai orang-orang itu. Dan betul-betul jangan menyia-nyiakan kesempatan, saudara. Karena kegagalan kita di masa lalu tidak boleh menentukan perjalanan Anda di masa depan. Saya ulangi lagi, kegagalan kita di masa lalu tidak boleh menentukan perjalanan kita di masa depan. Yohanes Markus sudah gagal, saudara. Begitu marahnya Rasul Paulus terhadap kelakuan Yohanes Markus yang tidak tahu dicatat apa di Alkitab. Tidak dicatat, tapi begitu dia marah sampai tidak mau memberikan kesempatan. Padahal Paulus adalah orang yang mendapat the second chance. Tapi seolah-olah lewat kejadian itu dia tidak mau memberikan second chance kepada Yohanes Markus. But thank God ada Barnabas dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, Tuhan mau hidup kita ini betul-betul berguna bagi kerajaan surga. Jangan sia-siakan kesempatan kita hidup, kita ada, dan terutama kalau kesempatan Tuhan mengutus orang-orang yang seperti Barnabas mengencourage kita, mendorong kita untuk maju. Bahkan bila ada orang yang memuridkan kita, luar biasa, manfaatkan dan sungguh-sungguh menghargai kesempatan itu. Saya akan tutup ini, ada satu lagu yang sangat terkenal, saya tahu rata-rata Anda tahu. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita bangkit. Hidup ini adalah
kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Tuhan, kami mendengar firman Tuhan hari ini dan melihat satu tindakan dari Yohanes Markus dalam kemudaannya. Dia mundur walaupun kami tidak tahu detailnya. Tetapi tindakan itu sesuatu yang bagi Rasul Paulus sangat-sangat mengecewakan. Sehingga bagi Rasul Paulus, Yohanes Markus, kalau istilah kami orang Indonesia, kartu mati. Nggak ada gunanya. Orang yang tidak bisa dipercaya. Orang yang tidak bisa diandalkan. Orang yang tidak berguna. Oleh karena tindakan di masa lalu. Tetapi engkau bisa memakai situasi ini. Dan kau mempersiapkan Barnabas. Memberikan kesempatan, the second chance. Kepada Yohanes Markus melalui Barnabas ini. Dan kami bersyukur kami boleh melihat Yohanes Markus yang dimuridkan oleh Barnabas. Belajar dari Barnabas. Berubah hidupnya. Dan bahkan pada satu hari Tuhan sendiri melihat satu anugerah dalam kehidupan Yohanes Markus dan memberikan kepercayaan menjadi rasul yang menuliskan kitab Injil Markus. Tuhan, terima kasih. Kami belajar hari ini from untrustable to trustable. Dari seorang yang tidak bisa dipercaya menjadi pribadi yang sungguh dapat diandalkan. From unqualified to qualified. Orang yang tidak berkualitas tetapi menjadi pribadi yang sangat diandalkan. Tuhan, terima kasih bahwa kegagalan kami di masa lalu tidak menentukan masa depan kami. Tidak, Tuhan. Karena itu kami mau belajar, Tuhan. Kami mau berubah. Dan kiranya Engkau mengutus orang-orang yang punya semangat Barnabas dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kami boleh dimuridkan, didorong. Kami boleh belajar, bahkan diubahkan. Tuhan, tolong juga dari gereja ini, Tuhan, dari jemaat Kristus di Tokyo khususnya, Engkau boleh bangkitkan orang-orang yang bersemangat Barnabas. Orang yang mau memberikan pengampunan kepada mereka yang mungkin gagal, tidak berguna. Memberikan kesempatan kepada orang yang dianggap tidak bisa diandalkan.
dan bahkan bersedia memuridkan seorang yang dianggap tidak berguna. Tuhan bangkitkan dari jemaat ini para Barnabas. Sehingga potensi dari gereja ini Tuhan, di masa depan melalui kehidupan umat-Mu boleh terjadi. Tuhan tolong kami Tuhan, baik kami sebagai orang tua, berikan kami anugerah sebagai Barnabas juga. Kalau kami melihat anak-anak kami mungkin dianggap melakukan sesuatu yang tidak berguna. Tapi kiranya kami sebagai orang tua Tuhan diberikan hikmat untuk tetap mempunyai semangat Barnabas. Mendorong, memberikan kesempatan, mengampuni Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, bangkitkan para Barnabas dari rumah Tuhan di sini. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mengambil bagian dalam memuridkan. Seperti Barnabas memuridkan Yohanes Markus. Memberikan kesempatan. Dan pada waktunya Yohanes Markus diubahkan. Berubah. Bahkan Tuhan sendiri mempercayakan kehidupan Yohanes Markus dengan luar biasa. Tuhan pakai hidup kami Tuhan. Waktu yang Kau berikan, kami mau hidup kami boleh menjadi berkat. Dan harus menjadi berkat. Karena satu panggilan yang Kau berikan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Sebagai keturunan Abraham secara rohani. Kami dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Mari Tuhan, kami persembahkan hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh diubahkan dan berubah, diberkati, dimuridkan, dan menjadi berkat Tuhan. Dan kami mau melangkah dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama Tuhan. Dan kami menghargai orang-orang yang Kau utus sebagai Barnabas dalam hidup kami. Kami mau berubah. Dan kami percaya bersama Tuhan, hidup kami pasti menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 God bless you. Tuhan memberkati. Silakan.